Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Noviana dari kelas D4 SIKC 2A dengan NIM 2307009. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sistem yang kita ambil sekarang berjudul Sistem Informasi Manajemen Perusahaan Retail Showroom Mobil, yang dimana memiliki tujuan, yaitu tujuannya adalah sistem informasi manajemen atau SIM ini untuk showroom mobil dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional, optimalisasi pengelolaan stok kendaraan, dan mendukung pengambilan keputusan secara strategis. Dan sistem ini mengotomatisasi berbagai tugas manual, yaitu ada seperti pengelolaan inventaris, pencatatan transaksi, dan pengolahan laporan yang secara signifikan mengurangi waktu proses administrasi. Selain itu juga sistem menyediakan pemantauan stok secara real time untuk mengurangi risiko kelebihan atau kekurangan stok, serta meningkatkan akurasi data dan transparansi melalui pencatatan otomatis dan terintegrasi. Sebelumnya metode yang kita gunakan itu adalah metode waterfall, yaitu ada requirements analysis, menganalisis terlebih dahulu, terus kita desain, setelah desain kita ajukan ke development, terus testing, dan yang terakhir maintenance. Analisis kebutuhannya, analisis tujuannya mengidentifikasi kebutuhan sistem dari berbagai pemangku kepentingan seperti manajemen showroom, staf penjualan, bagian layanan, dan pelanggaran. Proses dan tahapannya melakukan wawancara dan survei dengan karyawan dan manajer showroom untuk memahami proses bisnis yang ada. Terus manajemen inventaris mobil, data point of sale, ini contoh-contohnya. Manajemen layanan penjual dan pelaporan keuangan dan penjualan. Tersebut ada desain sistemnya, tujuannya merancang sistem yang memenuhi semua kebutuhan yang telah ditentukan pada tahap analisis. Ada prosesnya, merancang arsitektur perangkat lunak sistem showroom, yaitu ada struktur database, ada desain termukanya juga, ada alur kerja otomatis, dan desain keamanan sistem, sama dokumen yang dihasilkan. Dan ada development atau pengimplementasian, yaitu ada bertujuan agar mengembangkan sistem sesuai dengan desain yang telah dibuat. Ada proses dan tahapan juga, ada pengkodean, pengintegrasian modul, pengembangan UI UX, dan hasil akhirnya. Yang keempat adalah pengujian atau testing yang bertujuan mengidentifikasi dan memperbaiki bug serta memastikan sistem berfungsi sesuai dengan kebutuhan. Ada proses dan tahapan juga seperti unit testing, integration testing, user acceptance testing atau UAT, dan output. Yang terakhir adalah pemeliharaan atau maintenance yang bertujuan memastikan sistem berjalan dengan baik dan melakukan pembaruan atau perbaikan jika ada masalah. Ada proses dan tahapan juga, yaitu memantau kinerja sistem untuk memastikan tidak ada masalah performa atau bug, memperbaiki kesalahan yang mungkin muncul setelah implementasi, atau menambahkan fitur tambahan atau memperbarui sistem jika ada perubahan dalam kebutuhan showroom atau perkembangan teknologi baru, misalnya integrasi dengan e-commerce atau layanan pelanggan berbasis digital. Dan di sini kami juga telah membuat rancangan use case atau activity diagram. Use case activity diagram yaitu ada onward,
onward itu menyediakan data stok kendaraan lalu di-include. Terus onward juga melihat lapor keuangan, di-include. Onward juga melihat hasil data pembelian dari supplier, include dan login. Setelah onward, di sini juga ada manajer penjualan, yaitu mencatat transaksi penjualan dan membuat laporan keuangan, serta pengelola informasi data pelanggan dan pengelolaan data pembelian dari supplier, lalu diincludekan untuk login. Di sini juga ada pelanggan, yaitu untuk melihat katalog kendaraan, memantau status pembelian. Dan selanjutnya itu ada diagram activity pelanggan, yaitu pelanggan dan sistem. Pelanggan masuk ke sistem, lalu diproses oleh sistem untuk menampilkan halaman dashboard. Lalu dari sistem balik lagi ke pelanggan untuk melihat katalog kendaraan, apa yang mau dibeli. Lalu dari pelanggan lagi menuju ke sistem untuk menampilkan detail kendaraan, merek dan harganya, lalu melakukan transaksi. Lalu dari sistem ke pelanggan melakukan transaksi, dan dari pelanggan ke sistem melakukan pencatatan transaksi penjualan. Lalu ada dari sistem juga balik lagi ke pelanggan untuk memantau status pembelian. Dan yang terakhir, pelanggan ke sistem menampilkan status pembelian sedang diproses atau dikirim. Terus di sini ada diagram activity manager penjualan, yaitu manajer penjualan masuk ke sistem. Dari sistem mencatat transaksi penjualan, membuat laporan keuangan, lalu mengolah data pembelian mobil dari supplier, lalu yang terakhir itu mengolah informasi dari data pelanggan. Selanjutnya ada diagram activity onward, yaitu ada onward masuk ke sistem. Dari sistem menyiapkan data stok kendaraan, melihat laporan keuangan, melihat hasil data pembelian dari supplier. Dan selanjutnya adalah mockup atau rancangan antarmuka SIM. Seperti ini, showroom mobil yang terdapat login akun, email, dan password. Terus showroom mobil, di sini juga menampilkan selamat datang di showroom mobil, yang ada ini dashboard ya, katalog kendaraan, transaksi, dan status pembelian. Lalu ada katalog transaksi, status pembelian juga. Showroom mobil, nah, di sini juga ada penjelasannya. Login akun untuk pelanggan onward dan manajer keuangan untuk masuk ke dalam sistem menggunakan email. Pengguna memasukkan alamat dan email yang terdapat. Password, pengguna memasuk kata sandi mereka. Tombol login ini akan diklik oleh pengguna setelah mengisi kolom email dan password untuk memulai proses login. Seperti ini. Ada login, email, dan password, dan klik login.
Untuk fitur pelanggan sendiri, halaman utama pada fitur pelanggan yaitu adalah selamat datang di showroom mobil. Judul ini menyambut penggunaan untuk menginformasikan bahwa mereka berada di halaman utama showroom mobil. Ada katalog kendaraan juga, yang dimana tombol ini akan membawa pengguna ke dalam halaman yang menampilkan berbagai jenis mobil yang dijual lengkap dengan spesifikasi dan gambar seperti ini. Dan ada transaksi untuk data mengarahkan pengguna ke halaman melakukan transaksi pembelian melalui transfer kredit atau manual atau tunai. Selanjutnya ada status pembelian. Tombol ini beruntukkan bagi pengguna yang sudah melakukan transaksi dan ingin melihat status pemesanan. Seperti ini. Dan ini untuk katalog kendaraan. Dan ini untuk transaksi, bisa transfer kredit dan tunai. Penampilan transaksi, dan ini penampilan status pembelian. Dan fitur owner sendiri itu riwayat transaksi penjualan, yang dimana tombol ini mengarahkan admin ke halaman yang menampilkan data-data mengenai semua transaksi penjualan yang pernah dilakukan, seperti tanggal penjualan dan jenis mobil. Dan ada laporan keuangan. Tombol ini akan menampilkan laporan keuangan showroom seperti laporan laba rugi dan laporan pendataan laporan arus kas. Data pembelian mobil dari supplier. Tombol ini akan menampilkan data mengenai pembelian mobil dari supplier, termasuk harga pembelian, jumlah unit, dan tanggal pembelian. Terus ada informasi data pelanggan. Tombol ini akan mengarahkan administrasi database pelanggan, di mana mereka dapat melihat data pribadi pelanggan dan informasi kontak fungsi. Seperti ada dashboard sebagai pusat kendalinya. Lalu ada akses cepatnya, pengambilan keputusan, sistem pengelolaan untuk sistem manajemen showroom, laporan berkala, dan analisis. Mungkin seperti ini gambar. Dan dari riwayat transaksi penjualan, yang dimana setiap tanggal transaksi itu terdata di sini, dan di sampulnya juga nama produknya. Dan ini laporan keuangannya, laporan pendapatnya, laporan laba ruginya, laporan arus kasnya terdapat di sini semua. Dan ini adalah data pembelian mobil dari supplier. Ada pembelian ID, supplier name, supplier merek mobil, model mobil tahun, jumlah unit, harga beli atau unit total, pembelian tanggal, dan pembelian status pembayaran. Dan di sini juga ada data pelanggan, yang dimana semua data terinput ke sini semua. Lalu ada fitur manajer keuangan. Yang dimana ada data stok kendaraan. Tombol ini akan mengarahkan admin ke halaman yang menampilkan data-data mengenai stok kendaraan yang tersedia di showroom, seperti jenis mobil, jumlah unit, warna, dan spesifikasi lainnya. Dan ada hasil laporan keuangan yang menampilkan laporan keuangan showroom seperti laporan laba rugi,
laporan pendapatan, laporan arus kas. Laporan ini berguna untuk memantau kinerja keuangan showroom. Dan yang terakhir ada hasil data pembelian dari supplier. Tombol ini akan menampilkan data mengenai pembelian mobil dari berbagai supplier, total harga pembelian, jumlah unit. Data ini penting untuk mengelola persediaan dan menjalani hubungan yang baik dengan supplier. Mungkin seperti ini. Selamat datang di showroom mobil. Ini untuk stok kendaraannya. Ini ada hasil laporan keuangan, ada hasil data pembelian dari supplier, dan ini data stoknya seperti ini. Dan ini buat laporan keuangannya. Hasil data pembelian mobil dari supplier, yaitu kesimpulannya untuk teknologi yang digunakan itu ada backend development, yaitu ada PHP dari Laravel dan CodeGenitor, dan Python juga, itu ada Django dan Flex, dan Java ada Spring Boot, dan C+, ada Net, dan Node.js. Poin yang keduanya, di sini terdapat ada 3 poin. Yang poin keduanya ada database, yaitu MySQL atau MySQL dan PostgreSQL, dan Microsoft SQL Server. Yang poin ketiganya ada integrasi sistem, yaitu sistem manajemen inventory, akuntansi, CRM, dan payment gateway, yang dimana ada Midrange, Sendit, dan Strip. Di sini juga terdapat analisis kebutuhannya, fungsional, manajemen data pelanggan, stok kendaraan, penjualan, supplier, dan layanan purna jual. Yang poin kedua ada penyediaan laporan dan analitik untuk penjualan, performa supplier, dan stok kendaraan. Dan terdapat juga ada non-fungsionalnya, yaitu ada keamanan, kinerja, skabilitas, reliabilitas, kemudahan pengguna, pemeliharaan, dan probabilitas. Terus ada rancangan diagram antarmukanya, yaitu ada termasuk rancangan use case diagram atau activity diagram dan antarmuka untuk mendukung pengelolaan data showroom. Terus ada tantangan implementasinya, yaitu ada teknis, yang dimana ada integrasi dengan sistem lama, kebutuhan infrastruktur, keamanan data, dan skalabilitas. Yang poin kedua ada organisasi, yaitu ada sistem resistensi terhadap perubahan, kurangnya dukungan manajemen, dan alur proses bisnis yang tidak jelas. Rangkuman ini mencerminkan untuk fokus pengembangan sistem untuk mendukung efisiensi operasional showroom mobil dan menghadapi tantangan teknis maupun organisasi yang relevan. Mungkin itu saja yang saya presentasikan. Sebelumnya saya ingin izin klarifikasi untuk pembuatan video ini menggunakan HP, karena banyak sekali kendala di laptop saya untuk merekam di laptop saya. Yang pertama ada kamera laptop saya sendiri itu rusak. Yang kedua, untuk suaranya juga tidak ada. Jadi mengapa saya menggunakan HP untuk merekam video ini? Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.